Waduh, waduh, waduh. Ternyata ada yang kecipratan bansos padahal gajinya udah gede. PPATK baru aja buka-bukaan, ada hampir 28.000 pegawai BUMN terima bansos. Kami menemukan data yang anomali, contohnya misalnya terdapat 27.932 penerima bansos yang statusnya adalah pegawai BUMN. Lalu kemudian ada 7.479 sekian data penerima bansos yang statusnya adalah dokter. Lalu kemudian ada lebih dari 6.000 statusnya adalah eksekutif atau manajerial. Ya ampun, ini kan bantuan buat rakyat kecil yang lagi susah. Kok malah dimakan sama yang gajinya udah stabil? Yuk kita bahas. Nih, PPATK ngakuin dari satu bank aja, mereka nemuin 27.932 pegawai BUMN yang dapat bansos. Belum lagi 7.479 dokter dan lebih dari 6.000 eksekutif and manager. Lah, ini beneran? Dokter aja digaji tinggi, masih ngambil bansos? Kalau gitu, rakyat kecil yang beneran butuh malah kehabisan kota. PPATK udah kasih data ke Kemensos, tapi ya itu masih perlu ground checking. Artinya harus dicek ulang di lapangan. Nah, ini PR besar buat Kemensos dan BPS. Jangan cuma ngandalin data doang. Turun langsung ke masyarakat, tanya RT RW, lihat kondisi nyata. Nah, ini yang bikin geleng-geleng. Ada 56 rekening penerima bansos yang saldonya di atas 50 juta rupiah. Masih aja ngambil bantuan pemerintah. Ini namanya salah alokasi level dewa. Kalau udah kayak gini, siapa yang harus disalahin? Sistemnya? Atau orang-orang yang ngaku-ngaku miskin padahal tajir? Gus Ipul bilang bakal blokir rekening yang gak layak. Bagus, tapi jangan cuma blokir doang, Pak. Harus ada hukumannya. Kalau perlu, uang yang udah diterima harus dikembalikan, biar jerak. Jangan sampai bansos jadi rezeki nomplok buat orang yang sebenarnya mampu. Ini masalah serius, guys. Bansos itu duit rakyat, harus tepat sasaran. Jangan sampai nenek-nenek di pelosok nunggu berbulan-bulan, tahu-tahu dana keburu habis buat pegawai BUMN atau eksekutif yang gajinya puluhan juta. Keadilan sosial di mana? Jadi, saran buat pemerintah, perketat verifikasi. Jangan cuma ngandalin data bank, tapi cross-check ke lapangan. Hukum tegas, yang nyalahgunakan bansos harus ditindak, bukan cuma diblokir. Transparansi, publikasikan daftar penerima bansos biar rakyat bisa awasi. Kita semua harus jaga duit rakyat ini jangan sampai dikorupsi sama orang-orang yang sebenarnya nggak butuh. Kalau pemerintah serius, pasti bisa. Kalau enggak, ya rakyat yang terus jadi korban. Hipotesis, apa motif sebenarnya? Nih, ada 3 teori. Bersih-bersih beneran, PPATK dan pemerintah mau tunjukin mereka tegas, sekalian usut duit bansos yang nyasar. Tutupi borok PPATK. Daripada bahas pemblokiran rekening nganggur, lebih baik buat heboh baru. Kebijakan setengah hati, niatnya bagus tapi eksekusinya kacau. Fokus ke rakyat kecil bukan ke pelaku utama. Rakyat mau apa? Yang rakyat mau sederhana, transparansi, tunjukkan data penerima bansos yang salah dan proses hukumnya. Jangan korbankan rakyat kecil. Blokir rekening koruptor, bukan rekening rakyat yang cuma nabung receh. Jangan ganti-ganti isu. Kalau mau bersihkan sistem, jangan separuh-separuh. Jadi, apa korelasi bansos salah sasaran versus blokir rekening nganggur? Bisa iya, bisa enggak. Tapi yang jelas, kebijakan ini harus adil dan fokus ke pelaku utama, bukan rakyat kecil. Pemerintah jangan cuma bagi-bagi sensasi, tapi benerin sistem dari akar. Kita awasi terus, jangan sampai duit rakyat buat rakyat malah dikorupsi twice. Ditelen bansos palsu, terus rekeningnya dibukuin lagi. Nggak banget lah.